Oke, akan kita bahas mengenai soal latihan yang pertemuan selanjutnya ya, mengenai hubungan dua lingkaran. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Tunjukkan bahwa lingkaran L1 x kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 17, dan lingkaran kedua x min 3 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 17 saling berpotongan. Kalau misalkan terbukti, kemudian tentukan titik potongnya. Ya, sebelum kita mencari apakah kedua lingkaran itu berpotongan apa tidak, berarti kita butuh P1, P2, R1 dan R2 ya. Kita cari dulu P1-nya. Jawab. Kita cari dulu P1. P1 ini lingkaran pertamanya ya. P1 berarti ini pusatnya di mana? Pusatnya. Nah, ini kan berarti bentuk persamaan lingkarannya yang x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti ini pusatnya a, b ya. Berarti kan ini pusatnya a, b. Berarti kalau misalkan ini x kuadrat plus y min 3 kuadrat kan pusatnya ini kan a, b ya. Ini x a-nya berapa di sini? A-nya kan 0. Berarti pusatnya 0,3 ya. 0,3. Lah kemudian di sini kan r kuadrat ya. R kuadrat. Berarti R-nya berapa? R-nya berarti R1-nya itu sama dengan akar 17. Karena ini kan R kuadrat. Berarti kalau R-nya akar 17. Terus kalau P2. Nah, ini kan bentuk persamaan lingkarannya sama. Ya, berarti pusatnya berapa? 3, ini kan B-nya 0 kan? Berarti 3,0. Nah, kemudian R2-nya sama kan? Di sini kan R kuadrat. R kuadratnya 17, berarti R-nya akar 17 gitu. Ya. Terus kemudian kita cari R1 plus R2. R1 plus R2. R1-nya akar 17 ditambah R2-nya juga akar 17. Akar 17 ditambah akar 17 berapa? Berarti 2 akar 17 gitu ya. Nah, kemudian cari apa? P1 P2. P1 P2. P1 P2 rumusnya apa? Nah, jarak titik ke titik berarti akar x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Berarti sama dengan x2-nya berapa? X2-nya sini ini ya. Berarti 3 dikurangi 0 kuadrat ditambah y2-nya kan ini 0 dikurangi y1-nya 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat 9 ditambah min 3 kuadrat 9 juga. Berarti akar 18. Nah, kemudian kita akan menentukan apakah R1 plus R2. Karena ini kan berpotongan. Syarat berpotongan syaratnya apa? Syaratnya R1 plus R2 lebih dari P1 P2. Karena di sini P1 P2-nya dalam bentuk akar, berarti R1 plus R2-nya kita masukkan dalam bentuk akar semua. Berarti sama dengan akar 17. 2-nya kalau masuk ke akar jadinya 4. Berarti 4 kali 17 sama dengan akar berapa? 68. Ya, akar 68. Terus kita masukkan ke sini. Coba R1 plus R2. R1 plus R2-nya akar 68. P1 P2-nya ini ya, akar 18. Nah, ini betul apa enggak? Akar 68 lebih dari akar 18.
betul. Berarti terbukti. Berarti dari sini terbukti bahwa lingkaran L1 dan L2 saling berpotongan, begitu. Nah, ini sudah terbukti bahwa kedua lingkaran berpotongan. Kemudian kita tentukan titik potongnya. Caranya bagaimana menentukan titik potongnya? Ini ya. Sini disubstitusikan. L1-nya X kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 17. Terus X min 3 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 17. Nah, terus kita itu ya, pecah ya, X kuadrat plus Y min 3 kuadrat. Berarti jadinya Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 17. Yang ini X kuadrat plus Y kuadrat. Ini ya, ini berarti min 6X plus 9 sama dengan 17. Nah, sudah dapat ini, tinggal kita eliminasi. Nah, ini habis ya, X kuadratnya habis, Y kuadratnya juga habis, 9-nya juga habis, 17-nya juga habis. Berarti tinggal sisa apa? Min 6Y dikurangi min 6X sama dengan 0. Ini plus ya, berarti 6X sama dengan min 6Y pindah roh jadi 6Y. Berarti X-nya sama dengan Y. X sama dengan Y. Nah, terus kita substitusikan X sama dengan Y ke lingkaran 1 atau lingkaran 2, terserah. Kalau misalkan kita substitusikan ke lingkaran 1 ya, kan awalnya X kuadrat plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 17. Kita rubah X-nya itu sama dengan Y, atau Y sama dengan X sama saja. Ya, misalkan kita rubah Y-nya jadi X kuadrat plus X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 17. Berarti 2X kuadrat min 6X, 9 dikurangi 17 berarti min 8 sama dengan 0. Ya, betul ya. Nah, terus kita sederhanakan ya, dibagi 2. Berarti X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Terus difaktorkan. X min 4 berarti kan hanya satu kemungkinan 4 sama 1 ya. Kalau dijumlah hasilnya min 3 berarti yang besar min, yang kecil plus. Ya, berarti ini X-nya sama dengan 4, yang ini X-nya sama dengan min 1. Karena di sini kan X sama dengan Y, berarti kalau X-nya 4, Y-nya juga 4. Kalau X-nya negatif 1, berarti Y-nya juga negatif 1. Jadi titik potongnya berapa? 4,4 dan negatif 1, negatif 1. Nah, ini untuk soal yang nomor 1 gitu. Terus selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, kalau misalkan lingkaran 1, lingkaran satunya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Terus lingkaran keduanya X kuadrat plus Y kuadrat min 16X min 132 sama dengan 0. Kita akan membuktikan bahwa kedua lingkaran ini saling bersinggungan di dalam. Kalau misalkan terbukti bersinggungan di dalam,
tentukan titik singgungnya. Bersinggungan di dalam, berarti kalau misalkan hubungan dua lingkaran kan kita harus cari P1, P2, R1, R2 nya ya. Berarti kita cari dulu P1, P2, R1, R2. Ini lihat lingkaran yang pertama ini ya, lihat lingkaran yang pertama. Kita cari P1 nya, P1 berarti kan ini ya, setengahnya min setengahnya 4. Nah, terus min setengahnya koefisien Y-nya kan tidak ada, berarti sama dengan min setengah kali 4 berapa? Min 2,0. Terus kita cari R1-nya. Akar min 2 kuadrat ya. Min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. 0 kuadrat. Terus dikurangi C-nya berapa? C-nya min 12. Min 12. Nah, berarti sama dengan berapa ini? Akar 4 plus 12. Berarti akar 16. Nah, kemudian P2 nya ini ya. P2 berarti min setengahnya kali koefisien X min 16, min setengah kali koefisien Y-nya kan tidak ada di sini, berarti 0. Berarti sama dengan min setengah kali min 16 berarti 8,0. Terus kita cari R2-nya. Kita cari R2-nya. R2-nya rumusnya berarti kan akar pusatnya ya 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi C-nya. C-nya berapa? C-nya ini ya, min 132. Berarti sama dengan akar 64 ditambah 132. Berarti sama dengan akar 196. Akar 996 berarti 13. Udah. Terus selanjutnya kita cari P1, P2. P1, P2 berarti sama dengan akar. Nah, P1-nya kan ini ya, min 2,0, terus P2-nya 8,0. Berarti berapa? 8 dikurangi min 2. 8 dikurangi min 2 kuadrat ditambah, ini Y-nya 0 ya. Y-nya di sini 0, Y-nya di sini juga 0. Sudah, berarti 0. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 8 ditambah 2, 10. 10 kuadrat 100. Akar 100 berarti 10. P1, P2. Nah, terus kalau bersinggungan di dalam syaratnya apa? Bersinggungan di dalam. Bersinggungan di dalam. Bersinggungan di dalam syaratnya nilai mutlak ya. R1 min R2 ini nilai mutlaknya ya, jadi pasti positif, sama dengan P1 P2. Terus tinggal kita masukkan ke sini saja. R1 nya berapa? R1 nya kan 4. Ini sorry ini berapa? Akar 196, 14 ya. Kalau yang 13 itu 169. R2 nya 14 sama dengan P1 P2 nya 10. Berarti sama dengan 4 dikurangi 14 kan negatif 10, nilai mutlaknya 10. Nah, berarti ini terbukti bahwa bersinggungan di dalam. Nah, kemudian kita cari titik singgungnya.
Kita tulis lagi L1 L2-nya. Plus Y kuadrat ditambah 4X kurangi 12 sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 16X min 132 sama dengan 0. Kita eliminasi ya. Eliminasi. X kuadratnya hilang, Y kuadratnya juga hilang. Tinggal 4X dikurangi negatif 16X, berarti 20X. Negatif 12 dikurangi negatif 132, berarti jadinya negatif 12 dikurangi negatif 132 ya. Berarti 20X ditambah 120 sama dengan 0. 20X sama dengan negatif 120. X-nya berarti negatif 120 dibagi 20. Berarti X-nya negatif 6. Kalau X-nya negatif 6, kita substitusikan ke lingkaran 1 atau lingkaran 2. Misalkan X-nya kita ganti negatif 6 ya. Berarti negatif 6 kuadrat ditambah Y kuadrat plus 4 kali negatif 6 min 12 sama dengan 0. Terus selanjutnya ini 36 tambah Y kuadrat min 24 min 12 sama dengan 0. Y kuadrat 36 kurangi 24 12 kurangi 12 0. Berarti Y-nya 0. Jadi titik singgungnya min 6,0 karena ini ketemu X-nya min 6, ini Y-nya 0. Berarti ketemunya titik singgungnya min 6,0 gitu. Ya, terus yang ini ya, yang ortogonal bisa ya. Syaratnya ortogonal berarti R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan P1 P2 kuadrat. Nah, mencari P1 P2 R1 R2-nya sama seperti soal yang pertama dan kedua gitu. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan ya melalui grup WA. Terima kasih.